hutan rimba. Apakah semua siap mendengarkan dongeng Nadia Cika Amanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan mendongeng yang berjudul Misteri Pencuri Pisang. Jauh di pelosok hutan rimba, berdirilah kerajaan kera yang dipimpin oleh seekor gorila yang bernama Gori. Sang raja memerintahkan warganya dengan adil dan selalu memperhatikan kesejahteraan warganya. Suatu ketika, sang raja memerintahkan warganya menanam pisang untuk mencegah bencana kelaparan. Pohon pisang yang mereka tanam tumbuh dengan subur dan besar, sampai akhirnya mereka bisa memanen buah pisang dari tahun ke tahun. Akan tetapi, dalam beberapa bulan terakhir terjadi peristiwa yang membuat sang raja marah. Karena setiap harinya selalu ada pohon pisang yang rusak, bahkan buahnya hilang. Sang raja memanggil si Beruka, seekor burung menteri kepercayaannya. Beruka, mengapa semua ini bisa terjadi? Kamu harus bertanggung jawab, karena kamulah yang menjaga keamanan kebun pisang kerajaan. Ampun Paduka Raja, hamba sudah mengerahkan semua pasukan bero untuk menjaga kebun tiap malam. Kami tidak tahu kapan dan bagaimana pencuri itu bisa masuk. Begini saja Beruka, perintahkan semua warga kerajaan untuk berjaga bergiliran setiap malam. Siapa saja yang bisa menangkap pencuri itu akan kuberi hadiah dan kujadikan kepala kebun. Baik Paduka, saya akan segera mengumumkan perintah Paduka kepada warga. Menteri Beruka pun membagi 5 kelompok untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Lutunga mewakili kelompok Lutung, Bekantani mewakili kelompok Bekantan, Tarsioso mewakili kelompok Tarsius, Kekahi mewakili kelompok Kekah, dan yang terakhir Pongo mewakili kelompok orangutan. Pongo si orangutan memiliki badan yang besar, akan tetapi gerakannya sangat lambat, sehingga sering dianggap paling lemah dan selalu diremehkan. Pongo tidak pernah marah dan tetap bertugas dengan baik. Pada hari pertama sampai hari keempat, kebun pisang aman dari pencurian dan perusakan. Akan tetapi pada hari kelima dan hari ke-10 dan juga ke-15 terjadi pencurian dan perusakan. Anehnya, peristiwa tersebut selalu terjadi saat Pongo berjaga malam. Wajar saja jika Menteri Beruka mencurigai Pongo sebagai pelakunya. Kemudian Menteri Beruka membawa Pongo untuk menghadap raja. Paduka, sepertinya Pongo tidak bisa menjalankan tugas dengan baik karena setiap ia berjaga, kebun pisang selalu memasukkan pencuri. Pongo, mengapa semua ini bisa terjadi? Apa kamu tertidur saat berjaga? Atau sengaja menyuruh teman-temanmu untuk mencuri pisang-pisangku? Ampun Paduka Raja, hamba tidak tertidur. Hamba berjaga dan berkeliling sepanjang malam. Hamba tidak melihat ada pencuri yang masuk. Melihat Pongo membela diri, Menteri Beruka marah dan menyuruh Pongo untuk mengaku dan menyarankan kepada Paduka Raja untuk menghukum Pongo. Ampun Paduka Raja, beri saya kesempatan sekali lagi. Hamba berjanji akan lebih hati-hati. Baiklah Pongo, kali ini aku mengampunimu. Akan tetapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menangkap pencuri itu. Jika tidak, aku terpaksa akan hukum. Pongo mulai memutar otak bagaimana caranya bisa menangkap pencuri itu. Setelah lama berpikir, Pongo mendapat akal. Secara diam-diam, Pongo melaporkan rencananya. Ampun Paduka Raja, saya yakin cara ini bisa mempermudah kita mengetahui siapa sebenarnya pencuri itu. Baiklah Pongo, malam ini jalankan rencanamu. Baik Paduka. Pada awal malam, Pongo melumuri beberapa pohon pisang yang buahnya matang dengan getah pohon karet. Keesokan paginya, raja memerintahkan pengawal untuk mengumpulkan warga ke kebun pisang.
Saat mereka sudah berkumpul, Bongo mengajak mereka untuk memasuki kebun pisang. Apa yang mereka lihat ya? Pada salah satu pohon pisang yang buahnya matang, terdapat tubuh Menteri Beruka menempel pada pohon. Tubuhnya menggeliat, berusaha lepas dari lengketnya getah. Ternyata kamu yang Menteri Beruka. Ampun Pak Duga Raja, hamba sudah berbohong. Pengawal, sila tangkap Menteri Beruka. Bukan hanya sang raja yang marah, namun warga pun ikut marah. Ternyata salah seorang pemimpin mereka adalah seorang pencuri. Aku bangga dengan Bongo. Sebagai hadiahnya, aku akan mengangkatmu sebagai menteri dan menjaga keamanan kebun pisangku. Bongo menangis bahagia dan warga pun ikut gembira. Sejak saat itu, Bongo menjadi menteri yang baik dan di bawah pengawasan Bongo, kebun pun menjadi subur dan buahnya melimpah dan warga pun hidup sejahtera dan makmur. Nah teman-teman, semoga dongengnya bermanfaat ya. Saya Dea, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.